semua masa yang hari ini ada di dunia, semua itu udah lewat dan jangan lepas. Dari generasi ke generasi Tuhan itu akan bekerja lebih dari generasi sebelumnya, lebih dari generasi sebelumnya. Jadi ikutin aja arahan pribadi Holy Spirit. Tuhan itu bergerak begitu cepat sekali waktu engkau sangat rindu sama Dia. Dan ini Tuhan bawa bukan lagi masa melayani segala macam, enggak. Dia bawa kita itu di posisi udah yang nggak bisa itu dijangkau oleh apapun, tapi mau nggak. Jadi ada satu titik di mana bukan lagi pelayanan yang kamu cari, tapi ada satu kesadaran selama ini kita berusaha untuk komunitas pelayanan, Fire Holy Spirit Revival, gitu. Tapi ada satu titik di mana kita menemukan tujuan akhir itu untuk apa itu semua. Gitu. Yang kita cari itu adalah keindahan pribadi kita dengan Holy Spirit. Dan disitulah lebih dari kesatuan dengan pribadi Holy Spirit, bahkan lebih dari dunia Holy Spirit. Di situ Tuhan itu bergerak bukan lagi apa ya, benar-benar dunia Roh Kudus. Dunia Roh Kudus ini bukan lagi seperti kayak Catherine Coleman, Benny Hinn segala macam, enggak. Jadi ada satu intimasi yang dimana apa, just flow, cuma ada kita sama Tuhan. Ada satu titik di mana kita sadari Tuhan bukan ini loh yang saya mau, bukan lagi pelayanan, karena seberapa pun kami garam orang-orang itu menolak dalam nama Yesus Kristus. Karena seberapa pun power itu bekerja, kalau sistem di dalam sini itu kehancuran, dan itu tidak bisa dihancuri dengan gereja, dengan pelayanan. Itu cuma bisa hancur waktu kau duduk diam di bawah kaki Tuhan dalam waktu terus lepas. Itu cuma bisa hancur. Jadi seberapa pun kau berusaha itu gak akan bisa, kecuali dari dalam diri kita sendiri itu mau. Jadi pelayanan itu makin aneh karena motivasi itu bukan lagi Roh Kudus, tapi itu pribadi mereka sendiri, kesombongan, Lucifer, harga diri, pride. Sekalipun seolah-olah itu power begitu besar, tapi itu ya yang hamba-hamba Tuhan itu sama persis yang saya dapat dari Tuhan. Buah itu dilihat bukan dari karunia, bukan dari power, tapi apa tuh, sinimu tuh semakin penuh dengan pribadi Holy Spirit nggak? Semakin cinta pribadi Holy Spirit nggak? Semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan nggak? Tapi kalau keinginanmu justru semakin daging dan hubunganmu itu semakin perang, semua dari Holy Spirit adalah engkau itu akan habis dipangkas semua kedagingan sampai, dan engkau sampai cuma mau hanya berdua sama Tuhan. Dan itu semua lepas. Apa yang kita mau, impian kita itu semua lepas. Jadi pelepasan itu
aku udah tinggal itu semua sih, karena itu perkataan apostol Sulaiman itu bagus. Daripada kamu bodoh sibuk dengan semua yang ada, yang hasilnya itu belum tentu kamu raih dengan Tuhan, lebih baik kamu tuh bodoh sama Tuhan dan ngabisin waktu sama Tuhan, bodoh tapi itu ngabisin waktu dengan Tuhan itu udah pasti tuh hasilnya itu sama seperti investasi 10 tahun bahkan 20 tahun mendatang dengan kamu dengan pribadi Tuhan. Jadi Maria, aku melepas semua tentang gereja, pelayanan segala macam. Kenapa? Dia harus apa ya, mereka tuh benar-benar pribadi apa ya yang begitu keras, apa ya, sesuatu tentang pribadi Holy Spirit mereka anggap itu bodoh, dan mereka menganggap diri mereka tuh begitu hebat dan pandai oleh karena mereka mengalami power begitu besar. Tapi sebenarnya semakin engkau mengalami pribadi Holy Spirit yang akan bawa semakin aku sendiri dengan Tuhan. Jadi impianmu semakin impian Tuhan. Jadi visi yang dari daging itu, contohnya kayak misalnya Mahanaim yang itu banyak pergerakan visi untuk mengalami pribadi Holy Spirit Mama, itu visi itu kan berubah dari banyak visi kita benar-benar pribadi Holy Spirit yang tuntas banget dalam baptisan the food of love-nya kan. Jadi apa, semakin dibawa masuk dalam pribadi Holy Spirit hanya engkau dan dia. Jadi semakin menanjak itu seperti itu, bukan. Tapi kalau engkau semakin banyak fisik itu sebenarnya kecanduan otak, itu lagi bangkitnya manusia daging. Jadi pengajaran itu dibalik dengan Lucifer akibat dari hamba, kesombongan orang umum, kesombongan yang tidak bisa diruntuhkan, dan itu dibawa masuk dalam gereja dan itu berdiri dalam gereja dan dengan pemimpin-pemimpin seperti itu. Jadi walaupun tidak ada yang percaya, pada akhirnya aku ada sendiri just alone, but it's okay. Ternyata waktu aku sendiri dan waktu aku sadar itu pasti TikTok itu banyak firman-firman yang bagus, dan itu seperti kondisiku hari ini. Dan ternyata yang Tuhan bawa kondisiku hari ini benar memang segala sesuatu harus lepas bagi Tuhan dan mengalami pribadi Holy Spirit itu buahnya itu semakin love in Jesus. Dan apa tuh semua masih berfungsi itu bukan lagi seperti apa ya, itu tuh udah gak ada. Sampai aku tuh bilang gini kan, aku tuh bosen, udah gak mau itu semua, udah gak mau dengar teori, just langsung blek pribadi Holy Spirit. Jadi ayo ngalamin bukan lagi upgrade, tapi bukan lagi fulfill, bukan lagi tapi unlimited. Ibu tahu nggak, itu sampai gereja ortodoks yang advance segala macam, dasar firman mereka itu benar, mereka itu penuh Roh Kudus. Tuhan bawa air banyak keliling gereja dan menerobos itu semua, dan bahkan di menara GBI pun Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, dan penjaga menara pun tahu bahwa itu isi hati Tuhan. Tapi mengapa mereka tidak melakukan itu dan tetap dalam pilihan mereka sendiri? Itu kebodohan dari apa tuh orang-orang yang apa tuh pelayanan gitu. Dan selama I duduk diam sama waktu I melepas itu semua, karena pada akhirnya mereka berbalik musuh, aku banyak nyembah dan Tuhan tuh buka jelas masalah orang Kristen tuh cuma satu, masalah gembala-gembala semua cuma satu. Mereka tuh sebenarnya penuh Roh Kudus, tapi kenapa Pawon itu tidak bekerja? Karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena ruang lingkup mereka adalah bekerja keras dalam usaha daging dengan usaha kekuatan mereka. Mereka tidak pernah melihat betapa hebatnya Allah yang kita sembah itu. Makanya mereka tidak pernah bisa percaya. Mereka milihnya dokter segala macam. Walaupun firman Tuhan itu teori itu tuh jelas, mereka tidak bisa percaya. Karena seseorang cuma bisa percaya waktu mereka banyak duduk diam di muka Tuhan. Yang bisa karena waktu kita menyembah perubahan kita itu dahsyat, dan itu kita benar-benar nggak ada lagi kita ada, itu benar-benar love Holy Spirit. Makanya sekalipun tidak berkata-kata semua jadi sebenarnya kita semua itu penuh Roh Kudus, cuman penghalangnya dagingmu
dagingmu itu kuat. Daging itu ketidakpercayaan. Sini kita tuh nggak bisa percaya. Tapi waktu kita menyembah, kenapa Tuhan mau kita tuh banyak menyembah sendiri, bahkan melepas semua pelayanan. Pada saat engkau menyembah, engkau masuk dalam alam, dalam pribadi, bukan alam tapi pribadi Holy Spirit. Di situ rohmu melihat keajaibanmu, keajaiban Tuhan, pribadi Holy Spirit yang melebihi dari mujizat, melebihi dari orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, segala macam. Itu membuat rohmu itu nggak percaya, dan itu anugerah, dan itu abundantly luber. Makanya kenapa waktu Tuhan engkau mengalir dengan Holy Spirit dan hidup dalam kebenaran, Tuhan akan membawa hidupmu satu titik. Tuhan, bukan pelayanan yang aku mau, tapi keselamatan hidup yang kekal. Karena percuma, aku garap juga percuma. Mereka nggak percaya karena mereka manusia daging. Kenapa manusia daging? Karena mereka tidak memberikan waktu mereka sama Tuhan untuk mereka dihancurkan, bukan dihancurkan, untuk semua penghalang-penghalang untuk roh kita satu dengan Tuhan itu tuh menyingkir gitu. Makanya kenapa mereka tidak percaya. Buah terbesar dari berjalan dengan pribadi Holy Spirit, di mana adalah engkau bisa duduk diam menyembah sama Tuhan, bergaul, itu bisa berjam-jam, berhari-hari. Kenapa? Di situ rohmu itu, jiwamu, tubuhmu itu melihat yang begitu dahsyat di roh dan mengalami yang begitu dahsyat pribadi Holy Spirit itu, bahkan yang tidak tertulis dalam Bible. Sedangkan yang terjadi dalam gereja mati secara roh. Kenapa? Karena mereka inginkan mengulangi semua perjanjian lama, perjanjian baru. Kamu bukan Daud, kamu bukan Yeremia, kamu bukan Nuh, kamu adalah unik. Saya adalah Lia, dan pekerjaan Tuhan dalam saya bukan Daud, bukan Yeremia. Nangkep, Bu? Tapi yang hamba-hamba Tuhan ini rinduin, semuanya yang ada di Bible menjadi generasi Yeremia, generasi Daud. I say to the Lord, God, I don't want. Aku gak mau. Aku gak suka ngurang itu semua, itu sangat membosankan. Karena setiap hari aku baca dari kecil sampai besar. Tapi aku ingin mengalami sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam Bible. Sesuatu yang begitu luar biasa mengubah hidupku dan juga seluruh dunia. Aku gak dikenal gak apa-apa. Tapi dengan mata kepalaku, hanya Engkau dan Tuhan, aku dan Tuhan yang tahu bagaimana bergerak. Kalaupun Tuhan suatu hari memunculkan, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita hanya menikmati Dia. Menyembah itu menikmati Dia. Menyembah itu bukan peperangan. Peperangan itu peperangan itu adalah akibat dari roh Tuhan yang bergerak. Tapi sebenarnya kita sedang menikmati Tuhan, dibawa Tuhan kemanapun Dia mau. Dan itu tidak akan pernah dialami oleh orang-orang yang sibuk dengan pelayanan dan hanya berkutat di situ. Dan jadi Tuhan mau engkau tuh berani melangkah, bukan berani melangkah. Tuhan itu sedang membawa di mana penggenapan Alkitab, engkau akan melakukan lebih banyak dari apa yang aku lakukan waktu aku ada di bumi. Jadi Tuhan gak mau kita itu hidup di masa lampau. Daud dengan saya berbeda, Yeremia dengan saya berbeda, Mika dengan saya berbeda. Tuhan bergerak dalam hidup kita itu berbeda, dan kita mengalami hidup yang berbeda. Kalau sama, ngapain gitu? Kalau sama itu ngapain? Ada satu titik di mana Tuhan, anggur baru itu membuat kita tuh ingin segala sesuatu yang baru dengan Tuhan, bukan suka dengan sesuatu yang lama, kerubim segala macam. Isonalah harapa sikido vindalah harapa kiaramor. Tidakkah kau mau sesuatu yang baru? Seperti yang Yesaya bilang, aku membuat sesuatu yang baru yang belum pernah kau melihat. Namanya baru itu berarti tidak pernah tertulis dan belum pernah ada. Tapi semua gereja hanya suka, bahkan semua hamba Tuhan hanya suka sesuatu yang lama, duplikat dari perjanjian lama, duplikat dari perjanjian baru. Dan kenapa? Orang yang hidup dalam Holy Spirit, dia akan sendiri. Seperti Carlton Coleman, sesuatu yang dikhususkan itu dia akan sepi. Hanya ada saat-saat tertentu Tuhan munculkan. Kenapa? Karena dia tidak suka sesuatu yang basi lama.
Dia terus mengalami pembaharuan di roh, di dalam roh. Kenapa dia betah mengalir sama Tuhan sendiri berjam-jam, bertahun-tahun, berbulan-bulan? Karena waktu dia menyembah di roh itu, dia hidup dengan pribadi dia hidup dan pribadi Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri, di mana dia mengalami yang begitu belum pernah dia alami yang ada di muka bumi. Yang itu yang akhirnya bom meledak, terjadi manifestasi di bumi. Dan itu dampaknya ke seluruh dunia. Sekalipun orang mungkin tidak tahu engkau yang mengalir sama Holy Spirit, it's okay. Karena semuanya itu adalah Tuhan yang mengerjakan. Orang tidak tahu siapa engkau, tidak masalah gitu. Dan sekarang yang ngerti kenapa Tuhan tidak pernah membangun gereja. Gereja itu adalah kehendak manusia. Gereja adalah gambaran dari spirit kesombongan. Gereja gambaran engkau mau bertakhta dan menjadi kepala, memotong leher Tuhan. Sekarang yang ngerti kenapa Tuhan tidak membangun gereja, tapi dari 12 murid itu terpencar ke seluruh bumi. Tuhan itu bergerak begitu cepat. Suatu visi itu gak satu. Waktu Tuhan memberikan visi itu di roh, cepat sekali terjadi. Cepat sekali manifestasi di bumi. Jadi yang terjadi selama ini itu cuma pengulangan sampai bosen. Makanya iblis bisa menyerupai itu. Dan itu sebenarnya adalah roh penyesat. Karena sesuatu yang dari Tuhan itu gak pernah berulang. Dia tidak pernah berulang, selalu baru. Makanya kenapa iblis bisa duplikat? Karena itu roh penyesat. Kenapa gak ada gereja di zaman Yesus? Dan 12 murid itu terpencar. Karena satu visi itu selesai, visi yang baru itu bergerak, dan itu tidak bisa dipungkul dengan gereja. Sedangkan gereja cuma monoton seperti itu. Jadi kalau kamu bangun gereja, Tuhan bilang tutup, harus kerja ini semua. Jadi itu semua adalah kehendak pribadimu. Jadi mereka yang mengalir dengan Holy Spirit ada satu titik di mana Tuhan bawa itu ngeflow, udah nggak bisa dibatasi ruang lingkup seperti itu. Itu seperti udara yang bahkan melebihi dari udara, unlimited spirit, unlimited roh Allah. Gereja gambaran tembok dan daging. Tapi waktu tembok dagingmu itu lepas, kungkungan itu lepas, penjara itu lepas, maka engkau adalah pribadi Tuhan yang bergerak. Dan gereja itu adalah tembok yang menghalangi pekerjaan Roh Holy Spirit dalammu. Pelayanan itu seperti rantai. Ada satu sisi engkau hanya bergerak seperti anak manusia waktu dia datang ke bumi. Dan itu tidak ada, dan itu sedang Tuhan cari. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hanya ingin Tuhan yang akan mengalami ini semua. Karena kerinduanmu, kesadaranmu bahwa yang kau cintai, yang kau mau itu cuma Tuhan. Engkau bukan pelayanan yang saya cari. Sekalipun kau mengalami power, sini mu hampa. Walaupun orang mengalami bisu, bicara mata melihat, sini hampa. Karena power dengan pribadimu berinteraksi sama Tuhan itu berbeda. Power yang bermanifestasi itu adalah pekerjaan Roh Allah dalam diri kita. Tapi keintiman kita sama Tuhan itu membuat full of love, yang membuat kita itu masuk dalam kekekalan cinta sejati dengan pribadi Holy Spirit, yang membuat engkau itu penuh, dan pada saat itulah semua belenggu itu lepas, tembok gereja itu lepas. Gereja adalah gambaran dari kungkung, sarang, penjara. Artinya engkau tidak mengerti dirimu dan apa yang kau mau. Makanya ada nabi rasul yang diutus, tapi mereka tidak mau dengar, karena itu adalah spirit kesombongan, spirit agamawi. Seperti Yeremia bilang, mereka membangun takhta mereka di pintu-pintu gerbang Yerusalem. Ibu, sebenarnya posisi manusia rohnya itu ya, itu sudah masuk di masa ketiga ini. Cuman kamu tidak menyadari titik kesadaran yang kamu butuhkan itu, yang paling kamu inginkan itu apa. Engkau tuh belum temukan itu sendiri. Jadi itu harus waktu engkau
engkau dapatkan itu, maka semuanya engkau bisa lepas. Sebenarnya posisimu itu sudah masuk ke sini, cuman titik kesadaran itu engkau itu belum temukan, karena itu masih menjadi pencarian dalam jati dirimu. Makanya kenapa terus berkutak-kutak seperti itu masalahnya. Ini yang dimaksud dengan masa pemulihan. Pulih itu seperti ini gitu. Cuman semua orang harus masuk ke dalamnya baru dia mengerti. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke situ, sedangkan untuk yang pergelangan kaki aja mereka itu begitu marah sama Tuhan, begitu menolak pribadi Holy Spirit. Lalu bagaimana mereka mau dibawa yang tingkat yang lebih, apalagi di masa seperti yang unlimited, pemulihan total seperti ini. Pemulihan total itu sudah terjadi, tapi hanya bisa flow. Bukan lagi Gunung Kudus, bukan lagi apapun, tapi bukan lagi more, unlimited. Bukan lagi tentang kekayaan, sukses, unlimited. Dan itu adalah spirit, roh kudus, itulah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Holy, holy, dunia kekudusan yang belum yang itu unlimited holiness.